Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, hayakallah, sehat. Alhamdulillah. Insyaallah ana mampir lagi nih di tempat antum Ustaz. Ingin mengambil ilmu, belajar bersama antum di kesempatan kali ini. Karena juga seperti ya sempat ana mengatakan beberapa waktu lalu Ustaz di pertemuan sebelumnya kita, bahwasanya ana akan selalu mampir untuk mengambil ilmu saya. Insyaallah Ustaz, ada yang mengganjal bagi ana. Kan kita sudah juga membahas beberapa hukum semalam saya, masalah najis. Ini ana ingin sempat ana mendengar tentang hukum bejana emas itu Ustaz. Bejana gelas. Ini gimana hukumnya Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Hukum bejana secara umum ya, itu hukumnya boleh kecuali yang ada dalil dari syariat ya, yang mengharamkannya. Jadi karena segala sesuatu itu Allah ciptakan untuk kita ya. Allah ciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kita semua. Jadi para ulama mengatakan itu sebagai kaidah ya. Jadi apa saja boleh ya, kecuali yang diharamkan bagi kita, ada dalilnya khusus. Berbicara tentang bejana, bejananya banyak ya. Bejana ini adalah suatu wadah atau tempat yang biasa digunakan oleh orang ya, baik berbentuk cangkir, piring, baskom dan yang sejenisnya. Inilah ya contohnya seperti ini disebut juga dengan bejana ya. Namun berbicara tentang bejana ini ada jenisnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak. Berarti karena ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadisnya yang banyak ya. Seperti hadis Huzaifah bin Yaman, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir walad dibaj ya. Janganlah kalian pakai pakaian dari sutra seperti itu. Wala tashrabu fi ainiyati dhahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum ya dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini jelas. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dengan emas dan perak juga. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena ini bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat. Dan jelas di sini ya, Rasulullah melarang kita untuk memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum ya. Berarti bukan saja gelas ya. Mungkin ember, gayungnya, gitu saya. Terus bagaimana kalau misalnya misalnya gelas seperti yang di depan kita ini Ustaz ya, itu hanya sedikit saja campuran emasnya. Mungkin ada titik-titik tertentu, hiasan tertentu yang emas, sisanya mungkin besi ataupun apa gitu. Ini boleh digunakan atau tidak Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya. Untuk bejana yang terbuat dari emas dan perak ini memang ada juga perselisihan di kalangan para ulama jika bukan untuk makan dan minum ya. Ini kan tadi ya, dalam hadis itu jelas Rasulullah mengatakan dilarang bagi kita untuk makan dan minum dari bejana emas dan perak. Makanya sebagian para ulama mengatakan jika selain itu maka dibolehkan ya. Dibolehkan. Karena mereka mengatakan itu takhsis ya, ada pengkhususan di situ. Karena secara hukum asal seperti kita katakan tadi, bahwasanya segala sesuatu itu Allah ciptakan untuk kita, berarti itu halal ya. Namun perlu kita ketahui untuk sekedar sifat kehati-hatian kita, maka layak bagi kita untuk tidak memakai itu dalam segala hal. Bukan hanya untuk makan dan minum saja. Walaupun saya memang lebih condong mengatakan itu diharamkan untuk makan dan minum saja. Adapun untuk yang lain sebagai perhiasan, umpamanya kita beli seperti cangkir ini dari emas umpamanya kan,
Tapi nggak kita minum ya? Iya. Dan untuk minum saya. Bukan untuk minum. Namun tetap yang lebih afdol adalah tidak kita gunakan untuk itu karena di antara illah ya, alasan diharamkan kita memakai itu untuk makan dan minum karena itu adalah ada unsur kesombongan ya. Unsur kesombongan. Makanya lebih baik kita hindari. Nah, Insyaallah. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya perak misalnya, ini bukan emas, perak. Kalau misalnya kan kadang-kadang ya seperti yang Anda sebutkan, ada barang-barang tertentu yang mengharuskan kita itu menambal pakai perak, Ustaz. Nah, bismillah ya. Jika kita tambal sesuatu itu mungkin ada yang retak ya atau sebagiannya hilang seperti cangkir inilah ya. Iya, benar. Ada retak seperti itu. Maka sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis Anas bin Malik ya, beliau menjelaskan bahwasanya bejana kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu retak, kemudian beliau tempel dengan fiddah ya, dengan perak seperti itu. Maka jika hanya ditempel sedikit maka dibolehkan. Namun di sini juga ada perselisihan bahwasanya ada yang mengatakan itu hanya untuk perak saja. Adapun untuk emas secara umum jadi diharamkan. Diharamkan secara umum sebagian pendapat para ulama. Namun Allahu a'lam, seperti sebagian pendapat dari kalangan mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak bisa kita katakan ya gelas ini dia dicat atau ditempel dengan emas umpamanya. Tidak bisa kita katakan dia itu gelas terbuat dari emas. Iya. Ya. Namun kita katakan gelas ini dicat ataupun ditempel dengan emas. Berarti jika kasusnya seperti itu maka dibolehkan secara umum. Dan mereka analogikan juga dengan hadis Anas bin Malik tadi. Berarti dengan perak saja boleh ditempel, apalagi dengan emas pun boleh seperti itu. Jadi intinya boleh ditempel ya, ataupun dicat dengan emas. Emas ya. Namun kembali kepada kita bahwasanya yang lebih afdal tetap tidak kita cat ataupun kita tidak tempel retakan bejana kita itu dengan emas dan perak, agar terhindar dari unsur kesombongan tadi. Karena jika kita menempel dengan emas dan perak tentunya membutuhkan uang yang sangat banyak ya. Iya, benar. Dan uang itu lebih afdol kita gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin atau hal-hal yang lebih berguna. Hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Insyaallah. Ustadz, antum nanti lihat anak saya. Bagaimana kalau misalnya kita kan ya maklumlah, apalagi mungkin sudah tua, kadang-kadang kan gigi kita copot saja dengan segala kondisi dan situasi. Boleh nggak kita Ustadz menambal gigi yang bolong itu ataupun mengganti gigi palsu yang ada lapisan emas ataupun perak misalnya? Boleh atau tidak nih? Naam ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Emas dan perak itu digunakan sebagai perhiasan untuk kaum wanita ya, untuk kaum wanita. Iya. Namun jika kita kembalikan kepada laki-laki, saya lebih condong pendapat yang mengatakan seluruh emas dan perak itu ya haram dipakai oleh kaum laki-laki ya. Walaupun memang sebagian para ulama untuk emas secara umum haram, adapun perak untuk cincin dibolehkan. Namun saya lebih condong mengatakan itu diharamkan secara umum ya. Diharamkan secara umum bagi kaum laki-laki. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, karena memang nasnya, dalilnya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan emas dan perak itu untuk kaum wanita dari
kita ya, kaum wanita dari kaum muslimin seperti itu. Jadi apalagi digunakan untuk gigi dan sebagainya ya. Iya. Kalau untuk laki-laki saya melihat itu adalah diharamkan. Adapun untuk wanita ya, lebih afdol dia tidak memakai itu. Karena dengan dia memakai seperti itu bisa timbul unsur atau sifat kesombongan ya. Iya. Karena emas ini adalah barang berharga ya. Harganya juga mahal. Ya, harganya juga mahal. Dan itu bisa membuat ya dirinya itu meremehkan orang lain. Iya. Punya unsur niat kesombongan kan? Kesombongan seperti itu. Jadi intinya lebih baik kita hindari dan juga kita tinggalkan. Saat bagaimana kalau kondisinya kadang-kadang brand-brand ternama, saat kadang-kadang pakaian baik mungkin tempat duduk kita yang seperti ini ataupun mobil kendaraan seperti itu harganya biasanya melebihi harga emas. Saat. Nah, ini bagaimana? Apakah kita juga boleh menggunakannya atau bagaimana Ustaz, secara agama? Untuk barang-barang ya seperti sofa, mungkin kursi ya, walaupun harganya jauh lebih mahal dari emas boleh kita pakai karena memang segala sesuatu itu Allah ciptakan untuk kita ya. Kalau misalnya pakaian sendiri Ustaz? Nah, pakaian juga mahal boleh kita pakai dan yang diperselisihkan para ulama itu adalah perhiasan ya. Oh, perhiasan. Perhiasan yang malah lebih mahal dari emas. Seperti intan, permata gitu. Iya, seperti itu. Mereka mengatakan hukumnya itu seperti hukum emas. Sebagian ya yang mengatakan karena illah ya. Kita kembali kepada tadi illah, alasan diharamkan bagi kita makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah unsur kesombongan. Unsur kesombongan. Dan mereka sama-sama perhiasan ya kan? Iya. Sama-sama perhiasan. Maka jika lebih mahal dari emas dan perak juga tentunya lebih diharamkan. Ini pendapat mereka. Namun Allahu a'lam yang lebih pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong itu tidak ya. Karena nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dibolehkan bagi kita untuk makan dan minum umpamanya dari bejana yang terbuat dari zamrud umpamanya, berlian ya, mutiara, dibolehkan. Namun tetap yang lebih abdul ditinggalkan ya. Iya. Ditinggalkan karena itu adalah barang-barang yang mahal, bisa menimbulkan unsur atau sifat kesombongan. Nah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak untuk pembahasan tentang bejana ya, baik itu dari emas dan perak. Ana mau nanya nih, masalah siwak sendiri nih Ustaz. Gimana hukumnya ini Ustaz? Siwak ya, lebih mudahnya kita sebutkan menggosok gigi lah ya. Menggosok gigi saya. Menggosok gigi ya, hukumnya sunnah. Sunnah. Bahkan disebut sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu ya. Dalam riwayat lain inda kulli salah au ketika salat seperti itu, ketika mau salat ya. Jadi kalau bukan memberatkan kata Rasulullah bagi umatku itu, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali berwudu. Jadi ilahnya kan memberatkan. Kalau tidak memberatkan, Rasulullah niscaya mewajibkan. Iya, benar. Namun tidak diwajibkan, berarti hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, insyaallah. Berarti siwak di sini enggak terkhusus batang siwak itu, Ustaz ya? Berarti artinya di sini siwak laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak itu tetap menggosok gigi saja. Nah, berarti bisa saja kalau misalnya ini ada depan antum nih siwak saja. Insyaallah. Ini ada siwak dan gosok gigi. Namun yang lebih afdol ya berdasarkan konteks hadis adalah siwak. Siwak yang seperti ini ya. Dan siwak itu terbuat dari kayu arok ya. Kayu arok yang terkenal ya. Jadi siwak ini memang bagus untuk menjaga kekuatan gigi kita, gusi kita dan juga agar gigi kita tidak berlobang ya.
Karena dia tidak dicampur dengan zat-zat kimia seperti itu. Iya, insyaallah. Ustaz, Nah, tadi Ustaz setelah menjelaskan bagaimana hukum siwak, Ustaz ya. Terus bagaimana bagusnya ini dan tata cara bersiwak sendiri, Ustaz. Kalau sikat gigi kan udah biasa, Ustaz ya. Biasalah, ada anjuran dokter segala macam. Kalau siwak sendiri ada nggak, Ustaz? Tata caranya segala macam. nah, untuk bersiwak atau gosok gigi ya, dengan ini, dengan alat-alat modern juga boleh. Kita memulai dari yang kanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai hal-hal yang kanan dalam segala hal ya, terkhusus dalam kebaikan, baik bersisir, memakai sandal ya. Jadi dimulai dari yang kanan. Dan bahkan sebagian para riwayat hadis ya, ketika mereka menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu bersiwak dari atas ke bawah juga ya, dari atas ke bawah. Namun jika seorang dari bawah ke atas pun tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Namun yang lebih abdul dari kita mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kalaupun kita mulai dari atas ke bawah seperti ini, seperti itu juga boleh, Ustaz. Juga boleh. Nah, kalau waktunya, Ustaz, ada nggak waktu-waktu yang dianjurkan menurut agama, Ustaz, siwak ini sendiri, Ustaz? Untuk memakai siwak atau gosok gigi tentunya ada ya, karena agama kita ini agama yang sempurna. Banyak waktu-waktu tertentu yang memang disebutkan langsung secara nas, secara dalil ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Yang pertama tentunya ketika kita sebelum berwudu ya. Sebelum berwudu disunnahkan bagi kita untuk bersiwak, menggosok gigi ya. Bahkan jika kita tidak memiliki seperti ini ya, siwak atau gosok gigi modern sekarang, sebagian para fuqaha membolehkan dengan jari. Oh, jari ya, dengan jari. Yang pertama tentunya ketika berwudu. Kemudian yang kedua ma'akul li sholah ya, sebelum kita sholat. Sebutkan laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwak ma'akul li sholah ya. Setiap mau sholat. Jadi disunnahkan juga bagi kita bersiwak sebelum sholat. Dan juga ketika membaca Al-Quran ya. Karena ketika kita sholat, para malaikat mendatangi kita, dan ketika kita membaca Al-Quran, mereka terus mendekat sampai di belakang kita, sampai mendekat sampai mereka meletakkan mulut mereka di mulut orang yang membaca Al-Quran tadi. Ini ya? Dalam hadis. Dalam begitu. Hadis ya. Dan bacaan orang itu sampai masuk ke jauf. Disebutkan jauf itu adalah perut malaikat seperti itu. Malaikat itu juga suka yang baik-baik ya, yang harum-harum seperti itu. Kemudian ketika mau masuk rumah, disebutkan Ummul Mukminin Aisyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika mau masuk rumah. Disebutkan dia bersiwak. Rasulullah bersiwak. Jadi inilah yang dianjurkan bagi laki-laki ya, terkhusus ketika mereka mau masuk rumah, maka mereka menggosok gigi dulu agar keluarganya, istrinya tidak mencium bau tidak aroma sedap ya. Apalagi mungkin di luar makan jengkol putih. Aroma yang tidak sedap seperti itu. Dan juga ketika bangun malam mau sholat malam, disebutkan dan dijelaskan ya oleh Ummul Mukminin, Rasulullah kalau bangun malam itu ia susufahu bisiwak. Ya susufahu bisiwak artinya dia menggosok giginya dengan siwak ya. Dan masih banyak lagi waktu-waktu terkhusus ketika gigi kita itu menguning, disebutkan ya. Itu tandanya sudah lama dia tidak menggosok gigi. Atau ketika merasa mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu juga sangat dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi ya. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Tadi udah tanya juga saya masalah siwak boleh nggak diganti sama sikat gigi biasa, udah antum jelaskan ya. Nah, apa lagi? Berarti Ustaz, kalau misalnya yang antum jelaskan tadi kan banyak waktu-waktu yang dianjurkan untuk siwak saya. Berarti memang bagus siwak itu dibawa kemana-mana saya, dikantongi saya.
mau jumpa, mungkin jumpa siapa, kawan, pulang ke rumah dan segala macam, nggak perlu susah-susah pakai odol ya. Nah, memang harus selayaknya memang kita bawa kemana-mana siwak ini, sehingga gigi kita terus terjaga ya, dan tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Karena memang agama kita ini agama Islam ya, yang sangat memperhatikan kesucian, kebersihan. Makanya sungguh membuat kita sedih ya, orang-orang dari saudara-saudara kita kaum muslimin tidak menampakkan itu, tidak menampakkan kesucian, keindahan. Seolah-olah orang-orang muslim itu orang-orang yang kumuh, orang-orang yang jorok seperti itu. Padahal tidak. Bahkan para ulama, para fuqaha ketika menulis buku mereka, buku fikih, baik madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga seluruh madhab ya, mereka mengawali buku mereka itu dengan fiqhut tohar atau bab tohar, bab kesucian. Ya, bab kesucian. Seperti itu. Ustaz, kalau misalnya kita kondisinya puasa nih Ustaz, ini kan sebentar lagi udah mau puasa aja nih, 3 bulan lagi kurang lebih ya Ustaz. Bagusnya kita pakai sikat gigi yang modern atau kita pakai siwak sendiri Ustaz? Nah, dua-duanya boleh ya. Boleh dua-duanya Ustaz? Dua-duanya boleh. Namun sebagian para fuqaha hanya memakruhkan jika sudah maksudnya sudah tengah hari ya. Namun itu tetap juga boleh berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah ya. Kalau tidak menyulitkan bagi umatku itu, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Jadi ini umum, baik dalam keadaan puasa ataupun tidak puasa. Kemudian dan siwak ini juga salah satu keutamaannya adalah matharatun lil fam ya, mensucikan mulut, wa mardatun lirrabb. Dan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita dalam keadaan puasa, karena disebut dalam konteksnya siwak ya, jika siwak alat atau dari kayu arok ini secara umum dibolehkan. Boleh dikeluarkan Ustaz. Secara umum dibolehkan dia ya, dibolehkan mau pagi, siang, malam boleh kita pakai. Namun jika dengan alat-alat modern seperti ini, karena dia memiliki rasa ya, apalagi mungkin pakai odol ya, pakai odol memiliki rasa, maka sebagian ulama memakruhkannya. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jika dengan kayu arok atau siwak ini maka boleh dalam setiap saat. Adapun dengan alat-alat modern ini karena dia memiliki rasa, kadang bisa sampai ke tenggorokan kita seperti itu. Maka lebih baik ditinggalkan. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Insya Allah ini di lain waktu Ana juga akan menjumpai antum. Karena banyak perihal agama yang belum Ana ketahui Ustaz. Barakallahu fiik. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.